Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kakak. Oke, dari penjelasan yang pertama itu kan ada komunikasi data dengan ponsel. Nah, berikutnya materi yang kedua akan dibahas tentang proteksi data saat berinternet. Di sini sudah pernah mendengar kata proteksi? Asing ya bagi kalian ya? Oke, kalau proteksi itu artinya perlindungan atau sering kita sebut dengan kata enkripsi, yaitu keamanan. Nah, kalau keamanan berarti sudah pasti sistemnya itu akan aman. Oke, lanjut ya ke materi saja. Di sini ada pengertian proteksi data. Apa sih Bu proteksi data? Proteksi data itu adalah langkah keamanan yang digunakan untuk melindungi data. Jadi kalau misalkan kita mau berinternet gitu kan, berarti eh, pastiin dulu tuh keamanannya itu sudah terlindungi apa belum. Nah kalau misalkan kitanya belum, oh berarti situsnya itu nggak aman, berarti jangan gitu tuh, bahaya nanti data-data kitanya itu terdetek gitu tuh, kebobol. Nah dari pengumpulan datanya juga, database-nya itu perlu dilindungi terhadap berbagai ancaman. Jadi nggak akan masuk tuh hacker-hacker atau penyadap situs kita. Nah, termasuk dari peretas. Peretas itu kayak orang yang mau mengambil data-data kita gitu tuh. Dari perangkat lunak ataupun kegagalan sistem jaringannya. Oke, di sini ada contoh kasus, misalkan ada pesan yang media sosialnya itu tidak terenkripsi. Apakah kalian menggunakan media sosial juga sebelum menggunakan sarana komunikasi? Tentu ya, zaman sekarang pasti banyak yang menggunakan komunikasi apalagi dengan menggunakan handphone ataupun laptop juga. Nah, tahu nggak sih bahwa kita itu menggunakan medsosnya itu misalkan pesan yang kita kirimkan itu terenkripsi gitu tuh. Maksudnya gini Bu, kalau misalkan kita pesan atau panggilannya itu melalui medsos ataupun media sosial, nah enkripsinya itu akan melindungi gitu tuh, melindungi pesan kita supaya tidak diketahui orang lain. Nah, ini ada gambar, misal ada si Budi ya, sama si Joko. Nah, gini. Dalam gambar ini, pesan yang dikirimkan oleh si Budi ini akan berpotensi diketahui oleh orang lain, sehingga kerahasiaan datanya juga tidak berproteksi baik ya. Akan tetapi, kalian juga bisa tuh koneksi jaringannya itu dengan internet. Jadi kita harus memastikan apakah misalkan aplikasi, misalnya ya Messenger gitu tuh, yang kita gunakan itu memiliki fitur enkripsi. Nah, kalau misalkan kita nggak punya fitur enkripsi gitu tuh, akan ada bahaya yang masuk, kayak misalkan ada hackernya gitu tuh. Nah, kalau misalkan kita menggunakan enkripsi, tentu datanya itu akan terjaga gitu tuh, rahasia datanya itu tidak diketahui orang lain. Nah, selanjutnya akan ada materi yang tentang pengertian HTTP dengan HTTPS. Pernah dengar nggak HTTP dengan HTTPS? Ya, HTTP itu sering kita jumpai di Google ya, ataupun di website-website yang sering kita temukan gitu tuh, di URL ataupun halamannya. Di sini ada perbedaan ataupun pengertian dari masing-masing HTTP dengan HTTPS. Nah, kalau HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, artinya protokol yang mengatur komunikasi antara klien ataupun komputer penggunanya dari server komputer yang menyimpan data kita yang akan diakses melalui situs website ataupun situs web. Kalau HTTPS adalah Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah,
di mana secure ini akan ada protokol komunikasi internet yang akan melindungi dari integritas maupun kerahasiaan datanya antara komputer pengguna dengan situsnya. Oke, akan dibahas tentang cara komunikasi datanya antara klien dan server. Nah, pernah nggak kalian membuka sebuah situs web, tapi kemudian kalian itu login ke dalam situs websitenya tersebut dengan memasukkan nama pengguna misalnya, ataupun dengan memasukkan kata sandi. Nah, apakah kalian juga tahu kalau data yang kita masukkan itu udah pasti aman atau enggak aman? Ataupun bisa diketahui orang lain. Nah, untuk memastikan situs website yang kita kunjungi itu apakah aman atau enggaknya, nanti kita akan bahas di materi yang tentang cara komunikasi antara klien dan server ini. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada web browser sama web server. Nah, ketika kita mengunjungi web browser, otomatis data yang kita masukkan nanti akan muncul. Jadi sistemnya itu ready, sistemnya akan muncul dan sistemnya juga akan menampilkan informasi-informasi yang kita inginkan gitu. Dari HTTP yang tadi dijelasin, kalau HTTP itu kan tadi keamanannya ya belum terjamin gitu tuh, belum rentan dari penyebaran virus yang data-datanya itu tidak terenkripsi, artinya tidak terlindungi. Nah, kalau misalkan HTTPS adalah keamanan transmisi datanya itu terjaga gitu tuh. Jadi kita nggak akan diketahui orang lain, kerahasiaan data kitanya itu udah pasti aman, dan integritas datanya juga udah pasti terenkripsi. Nah, HTTPS ini menggunakan pemakaian SSL. SSL itu singkatan dari Secure Socket Layer. Nah, di slide selanjutnya kita akan bahas tentang SSL. SSL adalah Secure Socket Layer ataupun teknologi yang keamanannya itu standar global yang memungkinkan komunikasinya itu terenkripsi, terlindungi. Jadi antara peramban websitenya gitu tuh dari ke server webnya gitu tuh. Nah, di sini ada contoh situs yang memakai SSL. Nah, kita sudah pernah ya, ataupun kita pernah mengunjungi gitu tuh, situs yang sudah ada gemboknya gitu tuh, yang sudah terenkripsi, sudah aman lah gitu tuh, kejaga rahasianya. Kalau misalkan yang ada gemboknya, yaitu situs yang memakai SSL. Dari SSL ini berarti situsnya itu sudah otomatis aman, sudah dilindungi, nggak akan ada hacker ataupun penyadap ya, yang berusaha membobol situs kita gitu tuh. Nah, yang kedua ada situs yang tidak memakai SSL. Contohnya kayak ada gambar tidak seru, artinya tidak aman. Jadi, data-data yang kita masukkan itu kemungkinan tidak terenkripsi. Jadi akan ada rahasia datanya itu akan diketahui orang lain. Nah, misal dari SSL ini banyak digunakan pada situs web dalam mengurangi resiko informasi yang bersifat sensitif. Misalkan nomor ataupun nama pengguna kita, kata sandi email gitu tuh. Dari pencurian yang akan merusak oleh peretas dari pencurian identitas juga. SSL ini juga berfungsi untuk mengotentikasi identitas situs websitenya itu dalam menjamin pengunjung bahwa situs webnya itu akan mengenkripsi data yang sedang dikirim. Nah, pada website ini dilengkapi dengan SSL karena ketika kita menekan ikon kunci akan muncul informasi tentang validitas dan sertifikat yang ditunjukkan dari gambar ini ya. Sebelum kita mengunjungi situs web,
pastikan dulu nih situs webnya itu udah pasti aman atau enggak. Jadi kalau misalkan kitanya udah pasti aman gitu kayak yang gembok ini, berarti sudah pasti data-data kitanya itu terlindungi ataupun terjaga dalam enkripsinya gitu. Kalau misalkan nggak aman, akan ada peretas ataupun pencuri identitas kita. Jadi kayak akun-akun data kitanya itu akan kecuri atau kesadap gitu tuh. Oke, mungkin itu saja materi kedua. Untuk kalau yang nggak paham, boleh nanyain di komentar ya, channel YouTube Ibu. Oke, makasih dari penjelasan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.